Perkenalkan, nama saya Christine Buruplawi. Saya dari kelas Humaniora 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari karya ilmiah saya yang berjudul Persepsi Warga Asli Terhadap Warga Pendatang di Desa Aji Jahe, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu persepsi. Persepsi itu merupakan proses kognitif yang memungkinkan individu menafsirkan tentang sesuatu objek yang dilihatnya, boleh berupa negatif maupun positif. Nah, saya akan menjelaskan mengapa terjadi ada penduduk pendatang. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan penduduk pendatang itu ada yaitu karena adanya migrasi. Migrasi itu merupakan perpindahan seseorang ke tempat lain dengan banyak latar belakang yang mendukung dia berpindah. Nah, salah satunya boleh faktor ekonomi, sosial, maupun pernikahan. Dengan hal tersebut, maka warga asli memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap penduduk pendatang. Nah, ada warga asli yang memang merupakan menanggapi bahwa penduduk pendatang itu positif, yaitu menganggap penduduk pendatang itu datang dengan tujuan yang memang positif, yaitu boleh dengan karena pernikahan, boleh dengan faktor ekonomi. Karena hal itu, setiap warga tentu persepsinya berbeda-beda. Kehadiran penduduk pendatang memberikan banyak manfaat seperti terbukanya peluang usaha, pertukaran informasi. Dan sisi negatifnya bahwa warga asli menganggap bahwa penduduk pendatang itu merupakan ancaman bagi mereka, seperti persaingan usaha dalam pekerjaan atau berkurangnya lahan dan tergesernya nilai-nilai budaya lokal yang ada di daerah asli tersebut. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian saya. Jadi saya meneliti di Desa Aji Jahe, Kabupaten Karo, yaitu di Kecamatan Tiga Panah. Jadi dalam 2 dekade terakhir ini, Desa Aji Jahe mengalami peningkatan penduduk pendatang yang sangat drastis. Tentunya menyebabkan jumlah masyarakat meningkat. Tentu, perubahan ini memunculkan beberapa dinamika sosial yang menarik, khususnya berkaitan dengan bagaimana warga asli memandang kehadiran kelompok pendatang tersebut. Nah, jadi di sini saya akan membacakan hasil dari penelitian saya, yaitu yang pertama, persepsi warga asli terhadap pendatang dalam bentuk dimensi sosial dan budaya, yaitu secara umum persepsi warga asli itu terhadap penduduk pendatang menunjukkan yang sangat bervariasi, tergantung kepada pengalaman interaksi, nilai-nilai yang dianut, serta keterbukaan terhadap perubahan. Di satu sisi, terhadap penerimaan yang relatif baik, khususnya terhadap pendatang yang menunjukkan sikap menghargai budaya lokal dan bersedia berbaur dalam kehidupan bermasyarakat. Namun di sisi lain, terdapat pula kekhawatiran terhadap ancaman, identitas, dan keberlangsungan nilai-nilai budaya Karo yang telah dijunjung tinggi turun-temurun. Jadi ada beberapa yang menyatakan jikalau penduduk pendatang itu datang dengan bersikap yang sopan, mereka akan dianggap sebagai saudara atau gabungan dari suatu komunitas yang ada di desa. Misalnya gotong royong membuat jalan, yaitu penduduk warga asli akan menyuruh atau mempekerjakan warga penduduk pendatang yang memang butuh pekerjaan dalam hal tersebut. Namun, tidak sedikit pula warga asli menyoroti penduduk pendatang enggan dalam keterlibatan budaya lokal yang ada di Desa Aji Jahe. Contohnya seperti warga Batak, mereka enggan memahami tentang budaya lokal yang ada di sini, tetapi mereka membuat kelompok lain atau menyendiri. Nah, yang kedua itu persepsi dalam bidang ekonomi. Dari sisi ekonomi, kehadiran pendatang memiliki dua sisi yang sangat kontraks. Warga asli mengakui bahwa sebagian pendatang membawa semangat kerja keras dan terampil baru yang berkontribusi terhadap dinamika ekonomi lokal. Beberapa pendatang menunjukkan bahwa dia berusaha mulai dari yang kecil, seperti membuka warung kedai yang sederhana dan
sebagian menjadi kerja orang di suatu ladang. Nah, hal itu berdampak positif terhadap kebutuhan uang di desa dan meningkatkan daya beli masyarakat secara umum. Namun di sisi itu muncul pula kekhawatiran di hati warga asli karena warga asli tentang kompetisi ekonomi yang tidak seimbang. Pendatang dianggap lebih kompetitif karena memiliki koneksi luar desa. Pendatang dianggap lebih kompetitif karena memiliki modal yang cukup atau strategi bisnis yang lebih adaptif. Hal ini menimbulkan rasa tersaingi, terutama warga asli. Warga asli yang mengandalkan cara-cara konvensional dan menjalankan usaha dengan seadanya. Kekhawatiran tersebut terkait dengan akses terhadap lahan dan sumber daya lokal yang ada di desa Aji Jahe. Nah, yang ketiga, harmoni dan potensi konflik. Secara umum, hubungan antar warga asli dan pendatang di desa Aji Jahe dapat dikatakan relatif damai. Tidak ditemukan konflik terbuka yang berbuat buruk fisik ataupun kekerasan. Namun, potensi konflik tetap ada, terutama tidak dikelola secara bijak. Beberapa isu yang berpotensi memicu konflik antara lain yaitu 1. Perbedaan cara pandang terhadap kepemilikan lahan. Yang kedua, kurangnya komunikasi antar kelompok. Yang ketiga, ketimpangan dalam akses ekonomi. Yang keempat, keterlibatan dalam kegiatan budaya lokal. Nah, jadi yang terakhir yaitu implikasi sosial dan budaya. Di sini saya akan membacakan tujuan penelitian saya yang memiliki sejumlah implikasi. Yang pertama, pentingnya pendidikan lantas budaya baik bagi warga asli maupun warga pendatang, agar terbangun kesadaran kolektif akan pentingnya saling menghargai perbedaan. Yang kedua, peran lembaga adat dan desa dalam menciptakan ruang dialog antar kelompok untuk menyelesaikan konflik secara damai, serta menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya. Yang ketiga, pembangunan inklusif harus memastikan bahwa pihak warga asli ataupun pendatang memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan. Nah, jadi kesimpulan saya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi warga asli dan pendatang di desa Aji Jahe umumnya bersifat netral hingga positif. Mereka menerima pendatang selama pendatang tersebut menghormati adat yang ada di desa tersebut. Dan pendatang harus aktif dalam kegiatan sosial dan tidak menimbulkan konflik. Jadi, dampak ekonomi dinilai positif, namun kekhawatiran terhadap budaya lokal masih ada. Jadi saran yang saya ambil adalah pemerintah desa perlu memfasilitasi interaksi sosial agar interaksi berjalan dengan baik antara warga asli dan warga pendatang yang diharapkan saling menghormati dan menjaga keharmonisan. Jadi penelitian lanjutan dapat memperluas wilayah kajian dan menggunakan metode campuran. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.